Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja, Purwokerto, hari Selasa 22 April 2025. Saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Selamat pagi, selamat Paskah saudara-saudari. Rahmat kebangkitan semoga memampukan kita hari ini untuk semakin beriman dan menemukan Yesus dalam kesibukan yang akan kita lakukan. Kita songsong perjalanan hari ini melalui kekuatan dari Tuhan. Renungan harian diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka dia berkata padanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria pun berpaling lalu berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pun pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena dipanggil namanya Maria, maka Maria Magdalena pun langsung mengenali Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus yang menyapanya secara sangat personal, yakni dengan menyebut nama. Pengalaman perjumpaan itu membuat Maria bersukacita. Dia pun mewartakan kebangkitan Yesus. Dia berani bersaksi kepada para murid bahwa "Aku telah melihat Tuhan." Perjumpaan itu sangat menguatkan iman Maria. Dia tidak lagi berduka cita sebab semakin percaya pada apapun yang dulu pernah dia ajarkan oleh Yesus. Saudari-saudara, kekuatan iman kita masing-masing ditopang oleh intimitas perjumpaan dengan Tuhan. Setiap saat Tuhan selalu berupaya menyapa, memanggil, dan menyertai kita. Tuhan mengenal kita jauh lebih intens daripada diri kita sendiri. Maka refleksi tentang Paskah hari ini adalah bagaimana kita bisa semakin menyadari sapaan Tuhan yang membuat hidup kita tetap bergairah. Sapaan Tuhan meneguhkan langkah kita sehingga kita tidak terkungkung dalam godaan dosa. Semoga hari ini hidup kita semakin peka akan sapaan Tuhan dan kita bergairah melaksanakan perutusan. Mari sekarang berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur atas segala kasih-Mu yang membangkitkan kami menuju hidup yang lebih benar. Benamkanlah diri kami dalam kehendak-Mu sehingga kami semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Berkati langkah kami hari ini, sebab kami bukanlah apa-apa jika tanpa penyertaan-Mu. Bukalah hati kami untuk peka pada sapaan dan cara bimbingan-Mu, sebab Engkaulah yang berkuasa atas diri kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perjalanan hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.